guys, kembali lagi sama aku, Sesame Project. Dan hari ini aku bakal ngebacain beberapa DM lagi yang udah masuk ke Instagram aku. Dan buat kalian juga yang punya fetish, dan buat kalian juga yang baru nonton video ini ya, kalian boleh ikutan juga buat curhat ya, buat menceritakan gimana pengalaman pertama kalian sampai kalian bisa punya fetish sampai sekarang gitu. Jadi gimana nih kak caranya kalau aku mau ikutan curhat nih gitu, kalian kunjungin aja Instagram aku ya yang ada di atas itu. Kalian boleh curhat nih ya permasalahan tentang profetisan kalian, tapi jangan lupa buat follow dulu ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh share dan kalian bantu tap dan kalian boleh komentar juga nih. Dan buat kalian yang gak suka sama video ini, boleh di dislike dan di skip aja. Oke, DM pertama yang akan aku bacain buat kalian ya, jadi nggak perlu lama lagi, aku langsung mau bacain ya. Ini dia DM-nya, aku taruh di samping supaya kalian juga bisa ngebacanya ya. Semasa kecil, aku beberapa kali melihat dan mempergoki nyokap dan bokap lagi bertarung. Bertarung apa nih? Nggak tahu kenapa, selalu aku yang mempergoki kejadian itu. Sampai pada waktu usia aku 21 tahun, aku inget banget kalau hari itu hari Kamis malam Jumat. Karena aku suka banget tidur di atas jam 12 malam, gak tahu kenapa, karena udah kebiasaan kali ya. Pukul 1 dini hari sebelum aku tidur, aku turun ke lantai bawah buat ngambil air minum karena haus kering tenggorokan aku. Kebetulan kamar orang tuaku bersebelahan dengan tangga. Aku lihat pintu kamarnya terbuka lebar. Aku kira nyokap dan bokap udah ketiduran sampai lupa nutup pintu. Karena posisinya bukan lampu putih yang nyala, melainkan cahaya kekuningan atau redup gitu. Mampirlah aku niat buat nutupin pintunya. Ternyata pas aku tengok nyokap sama bokap lagi sunah rasul. Lagi sunah rasul di atas tempat tidur. Syok berat, untung aja pas kaget gak jatuh tuh gelas yang ku pegang. Akhirnya tuh pintu gak jadi ketutup dan langsung cabut ke kamar. Dari kejadian itu mau tidur aku gak pernah matiin lampu. Karena kalau lampu kamar jadi gelap atau redup, aku akan kepikiran enak buat kawin. Oke, jadi fetishnya dia ini adalah sama cahaya ya teman-teman ya. Sama cahaya kamar yang redup karena dia melihat kedua orang tuanya sedang bertarung. Dia bahasanya bertarung ya, kayak ikan cupang kali bertarung. Jadi bisa karena cahaya ya gitu. Jadi kalau dia tidur ini biasanya kan ada banyak orang tuh kalau tidur tuh lampunya lebih suka digelapin ya atau dimatiin gitu. Aku juga tipe kalau orang yang kalau tidur juga lampunya pasti bakal aku matiin gitu. Nah tapi kalau dia ini pasti tidurnya nggak mungkin bisa dimatiin, karena kalau udah dimatiin dan jadi redup gitu pasti kepikiran yang ke hal-hal yang kesana kayak gitu. Oke, makasih ya kamu udah DM aku. Next, DM yang kedua yang udah masuk ke Instagram aku, makasih banget ya buat kamu yang udah DM aku. Dan buat kalian juga yang mau ikutan cerita pengalaman kalian tentang perfetisan kalian juga bisa kunjungin Instagram aku yang ada di atas ya. Jangan lupa follow dulu, kalian boleh cerita curhat apapun tentang perfetisan kalian nih. Jadi tenang aja, tentang privasi kalian nanti bakal aku jaga dengan baik-baik. Oke, langsung aja ya, ini DM yang kedua yang udah masuk ke Instagram aku. Punya temen yang ternyata punya fetis. Ngerasa aneh dan bikin ngakak, boy. Gimana enggak? Jadi temenku ini sangat-sangat demen banget sama jaket kulit punya aku yang udah buluk banget lah. Dia sering bilang kalau udah gak suka sama nih jaket jangan dibuang, kasih aku aja. Dia juga suka maksa aku buat beli jaket yang baru dengan alasan nih jaket udah buluk. Hahaha. Dan kalimat-kalimat kayak gitu hampir setiap hari aku dengar. Awalnya aku pikir nih anak suka sama nih jaket dan gak ada pikiran macem-macem. Ternyata nih anak punya fetish sama jaket kulit, bos.
Setelah tahu dia punya fetish, selesai ngampus, aku langsung mampir ke rumah dia buat ngasih nih jaket kulit. Bagus, itu keputusan yang paling tepat ya, daripada jaketnya terus kamu pakai dan ternyata kamu nggak tahu kalau dia punya fetish, terus akhirnya nanti tuh fetish bisa berpindah ke kamu, bukan ke jaketnya, bahaya loh. Enggak bercanda. Jadi dia punya teman ya, nih ya teman-teman. Dia punya teman yang fetishnya adalah sama jaket kulit kepunyaan dia nih, gitu-gitu. Jadi temennya yang punya fetish ini tuh sangat-sangat kayak pengen banget punya tuh jaket gitu, karena sebenarnya memang fetish dia sama jaket kulit gitu. Tapi bagus sih kalau kamu kasih tuh jaket sama temen kamu gitu, daripada tuh jaket terus nempel di tubuh kamu kan, jatuhnya kan itu fetish nempel loh di tubuh kamu, fetish dia itu nempel yang ada di tubuh kamu gitu loh, paham gak sih gitu. Lucu ya gitu. Oke, bagus, makasih ya kamu. Next aku bakal bacain DM yang ketiga yang udah masuk ke Instagram aku ya. Langsung aja aku bacain, aku taruh di samping supaya kalian juga bisa ikutan baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak dibacain nggak apa-apa kak, dibacain juga nggak apa-apa, hehehe. Kamu malu, kamu udah cerita tapi kamu malu, aku bacain ya. Aku punya fetish kurang lebih 7 tahun, sejak umur aku 20 tahun. Sejak umur 20 tahun berarti sekarang umur kamu sudah 27 tahun ya, atau 28 tahun. Fetishnya adalah suka sama pakaian dalam perempuan yang satu set gitu kak. Oke. Harus satu set pokoknya, atasan dan bawahan sepadan. Bisa bergairah karena mencium aroma tubuh si pemakai. Kebetulan aku sudah menikah, jadi setiap pagi bangun tidur, aku selalu ciumin bra dan CD istri aku buat memulai. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau emang kamu udah punya istri itu aman sih ya. Tapi kalau kamu belum punya pasangan, itu pertanyaan tuh, kamu bisa mencari fetish itu di mana kalau bukan dari pasangan gitu. Tapi ternyata kamu udah menikah, baguslah kalau kayak gitu. Terpenting adalah kamu udah nikah nih ya. Kalau kamu udah nikah, pasangan kamu udah mau menerima kamu nih, segala kekurangan dan kelebihan kamu nih, itu bisa diatasi kok dengan bilang kayak, sayang, aku suka dengan hal kayak gini, boleh nggak kalau setiap pagi aku maunya begini, mintanya begitu. Nah, itu kan lebih enak ya kalau didengar gitu ya. Tapi kalau nggak punya pasangan, kalian mau cari pakaian dalam ya yang bekas orang tuh di mana gitu. Jadi buat kamu nggak usah malu ya, karena kamu ini di sini udah punya pasangan ya. Yang penting pasangan kamu ini mau menerima kamu, segala kekurangan dan kelebihan kamu, is okay lah ya. Jadi terima kasih ya sudah DM ke aku. Next, DM keempat yang akan aku bacain selanjutnya adalah, dan buat kalian ya, sebelum aku ngebacain DM-nya, buat kalian yang mau ikutan juga nih, kalian yang punya masalah fetish, kalian juga bisa cerita dan curhat ke aku lewat Instagram aku secara pribadi nih gitu. Tapi jangan lupa buat follow dulu ya Instagramnya di Lunsa Ismi ya. Kalian bisa cerita apa aja tentang pengalaman kalian, gimana ceritanya nih pertama kalinya kalian bisa punya fetish sampai sekarang gitu. Dan tenang aja, buat privasi kalian nanti bakal aku jaga dengan baik-baik banget, oke? Jadi aku langsung aja bacain DM yang keempat. Aku udah pasang di samping ya. Sejak aku kecil, aku sering ngebantuin mama buat jaga toko baju wanita di pasar Tanah Abang. Oh, kamu orang Jakarta ceritanya? Halo. Toko baju mamaku ini banyak patung manekinnya. Entah itu dari patung atas dada sampai ke bawah, atau yang hanya potongan dari pinggul sampai ke paha aja. Hampir setiap hari aku gantiin kostum di patung-patung itu jika sudah terjual. Kok dirasa-rasa semua baju yang ada di patung itu jadi lebih menawan dan seksi. Apalagi patung manekin yang potongan dari pinggul sampai dengan pantat, itu kalau dipakein celana yang super tipis jadi ngebentuk jelas di bagian bokongnya.
Ngidelah aku buat beli manekin di online shop yang satu bentuk ukuran tubuh dari kepala sampai dengan ujung kaki. Aku juga beli pakaian dan bawahan punya cewek yang menurut aku bakalan menggoda kalau dipasang di patung itu. Setelah semua pesanan online shop datang, langsung aku coba pasang baju-baju cewek yang super ketat dan bawahan yang menggoda. Alhasil, bener gairah seks aku jadi memuncak malam itu dan terjadilah. Terjadi apa, woi? Terjadi apa, woi? Hah? Terjadi apa? Aku tetap berpikir positif dengan bahasa terjadilah adalah di sini khususnya cowok yang lagi bergairah namun nggak punya pasangan, mereka bakal melakukan tanda kutip yang aku nggak perlu ngomong, kalian pasti udah tahu deh para cowok yang ada di sini gitu. Jadi buat kalian ya yang dari tadi juga nyimak aku ngebacain DM-nya atau mungkin kalian yang ngebaca sendiri lewat DM yang aku pasang di samping ini ya. Jadi kalau kalian nggak tahu manekin, jadi manekin itu adalah patung baju ya, patung tubuh manusia untuk dipakein baju. Kalau biasanya orang di toko nih jualan baju. Nah, supaya lebih menarik biasanya bajunya tuh dipasangin di patung manekin itu. Nah, dia ini sering ngebantuin kayak pasangin baju di manekin itu, entah itu di manekin yang dari ujung kepala sampai ujung kaki atau yang hanya potongan aja manekinnya. Jadi kalau manekin yang potongan ya, buat kalian yang nggak tahu di sini, manekin ada dua ya, dari yang dari atas sampai bagian pinggang, terus ada lagi yang bagian ke bawahnya itu ada yang manekinnya cuman dari bagian belahan pinggang sini ya, itu sampai ke paha tengah kayak gitu yang dimaksud manekin kayak gitu. Jadi kalau buat kalian nggak tahu nih, nggak paham manekin itu apa gitu, jadi ceritanya dia ini dari ngebantuin mamanya yang punya toko di Tanah Abang nih ya, dia jadi punya fetish sama manekin, dipakai baju-baju cewek yang super ketat, super menggoda menurut dia gitu. Terus manekinnya kamu taruh mana tuh? Kamu taruh kamar. Terus kalau kamu taruh kamar, mama kamu nggak ngelihat gitu, nggak tahu gitu? Ya semoga aja nggak tahu gitu ya. Semoga kamu punya tempat rahasia buat nyimpen manekin itu. Oke? Next, DM terakhir yang bakalan aku bacain buat temen-temen ya. Memang ada beberapa DM, cuman aku mau ngebacain 5 aja supaya waktunya juga nggak terlalu panjang nih ya. Dan buat kalian jangan lupa buat subscribe video ini kalau kalian suka ya. Dan jangan lupa buat share dan komen di bawah buat kalian yang juga yang punya fetish. Oke, langsung aja aku bacain DM yang terakhir ya. Hika, hai, aku cewek juga, salah satu yang punya fetish. Suka merinding tubuhku kalau lihat cowok yang punya badan atletis, bukan berotot gede gitu loh kak, oke. Tapi badannya tuh lebih yang kebentuk dan dijaga gitu. Kalau aktor Indonesia seperti Anjasmara gitu. Badan kayak gitu tuh yang suka bikin merinding sampai kemana-mana. Thanks udah dibacain kak. Oke. Jadi kamu ini sukanya sama cowok-cowok yang badannya atletis gitu ya, yang badannya kayak kebentuk dijaga gitu ya sama pemiliknya gitu ya, kayak Anjasmara. Iya, kalau kamu tahu Anjasmara tuh dulu pas waktu muda ya, pas aku nonton sinetronnya juga, emang badannya tuh sebagus itu. Emang bener ya kamu ngomong, Anjasmara tuh emang badannya emang sebagus itu gitu. Meskipun dia bukan yang punya otot yang super gede di mana-mana gitu loh, tapi memang bentuk badannya dia tuh kebentuk dengan bagus gitu. Jadi nggak kurus, nggak gendut kayak gitu loh, emang bagus sih. Ternyata fetishnya dia ini sama cowok-cowok yang punya badan atletis nih. Jadi buat kalian yang punya badan atletis nih, dan buat kalian juga yang mungkin punya badan lagi nggak keurus nih, mending kalian urus deh badannya, mending dijaga baik-baik deh. Karena di luar sana juga ada loh cewek-cewek yang punya fetish sama badan cowok yang atletis. Siapa tahu nanti kalau kalian punya istri, punya pasangan, punya bini nih ya, ternyata pasangan kalian suka fetish yang badannya pasangannya tuh atletis, gimana dong?
Gimana nih menurut kalian dengan fetish yang udah aku bacain dari awal sampai akhir nih? Apakah kalian juga salah satunya yang punya fetish juga? Kalian juga boleh ikutan ya. Jangan lupa buat follow Instagram aku buat ikutan curhat dan bercerita gimana awal mula kalian bisa punya fetish nih. Dari yang awal tadi kita ngebacain fetish, dia punya fetish tentang cahaya ya. Jadi dia nggak bisa tidur di cahaya yang redup gitu, harus terang gitu. Yang kedua tadi fetishnya adalah sama jaket kulit. Yang ketiga tadi fetishnya kalau nggak salah sama pakaian dalam yang satu set ya. Terus yang keempat tadi fetishnya adalah sama patung manekin. Yang kelima fetishnya adalah sama cowok-cowok yang punya badan atletis kayak Anjas Mara gitu loh. By the way, buat kalian yang mau curhat juga bisa langsung komentar di bawah nih ya. Atau kalian bisa kunjungi Instagram aku ya. Sekali lagi jangan lupa follow. Dan buat kalian yang suka sama video aku hari ini, semoga kalian juga terhibur. Jangan lupa di subscribe videonya, jangan lupa di share dan di komentar ya. Dan buat kalian yang nggak suka sama video ini, di dislike aja dan di skip aja videonya, nggak masalah banget. Dan buat kalian yang mantengin aku dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Dan buat kalian yang udah DM juga, aku banyak kalian udah mau berani untuk bercerita gitu ya. Next aku bakal bacain lagi video-video yang lain, part-part yang lain, fetish-fetish yang lain tentang warga 628 seperti apa, karena unik-unik banget loh kalau kalian tahu. Dan buat kalian yang punya fetish yang lebih menantang lagi, kalian boleh langsung DM aku ya, atau kalian boleh langsung ke komentar aja nih. Jadi buat kalian yang nggak tahu tentang fetish, kalian boleh pantengin video ini biar kalian tahu apa itu fetish. Oke, sekian video aku hari ini buat kalian. Terima kasih ya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.